Oke, jadi gue bakal coba untuk bahas sedikit tentang drawing tadi ya, quarter final. Kalian pasti udah tahu hasil drawingnya seperti apa. Gue udah sempat upload di Instagram CJM. Tapi kita bakal bahas sedikit dan mungkin sedikit prediksi juga untuk sekalian aja di satu video gue bikin untuk UCL dan juga Europa League. Kita mulai dari UCL dulu yang besar pastinya. Nah ini sebenarnya menarik. Gue tadi sempat ngomong, gue sempat nge-tweet di Twitter CJM. Gue bilang bahwa sejujurnya quarter final ini ya tanda kutip jadi kurang menarik dibanding misalnya kalau Real Madrid yang lolos ketimbang Ajax. Jadi kan Real Madrid ketemu Juventus gitu, atau misalnya Roma yang lolos ketimbang Porto, jadi Liverpool ketemu Roma gitu kan. Tapi kan itu emang ya karena tim gede ketemu tim gede. Tapi fakta bahwa Porto dan Ajax bisa nyampe ke sini membungkam tim besar yang mereka kalahkan di round of 16. Jadi itu ya menurut gue sesuatu yang gak bisa kita pandang sebelah mata. Mereka punya kualitas jelas. Jadi kita mulai dari awal dulu. Liverpool ketemu Porto. Liverpool ketemu Porto mungkin ini bakal jadi satu-satunya pertandingan yang hasilnya 90% udah ketebak. Which ya pastinya Liverpool yang bakal lolos karena firepower mereka terlalu kuat menurut gua. Tim sekelas Bayern aja dengan kualitas pemain seperti itu nggak bisa menghentikan Liverpool dengan kiper Manuel Neuer gitu loh. Jadi ya apa daya Porto. Meskipun Porto juga nggak buruk, gue yakin mereka punya pemain luar biasa pasti. Tapi mungkin bakal ada sedikit perlawanan. Dan kalau ada satu hal yang bisa membuat Liverpool kepleset adalah cedera jelas. Dan mungkin mereka bisa kepecah konsentrasinya karena memasuki bulan April itu kan ya ini kan bakal main bulan depan, bulan April, tanggal 9 dan 17 nih untuk Liverpool Porto. Jadi ya itu bakal kepecah perhatian mereka ke Premier League dan UCL, dan itu bisa mengganggu konsentrasi mereka di UCL. Jadi ya entah apa yang bakal terjadi karena title race masih benar-benar ketat banget kan antara Liverpool dan juga City. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa prediksi hasilnya bakal seperti apa ntar di penghujung musim Premier League musim ini. Jadi menurut gue ya ini bisa berpengaruh untuk Liverpool dan Porto. Gue nggak tahu sih, mungkin mereka sekarang di puncak klasemen, tapi ya jelas bahwa mereka di Liga nggak sesulit Liverpool di Premier League gitu ya. Jadi untuk Liverpool Porto menurut gue Liverpool bakal cukup nyaman dan bisa lolos ke semifinal. Terus kita lanjut lagi ke Tottenham ketemu City. Jujur gue pas pertama kali ngelihat drawing ini kayak sebenarnya gue prefer City ketemu Liverpool atau City ketemu MU atau Liverpool ketemu MU gitu loh. Kayak derby itulah bikin seru, atau Liverpool ketemu City. Jadi kayak perebutan dua tim top Premier League ketemu di quarter final UCL. Wah itu pecah banget menurut gue. Itu bisa seru banget gitu. Tapi ternyata City ketemunya sama Tottenham, yang menurut gue pribadi, gue 60% condong ke City. Karena ya mereka punya kedalaman squad yang gila banget. Mereka punya too much lah buat Tottenham untuk handle. Dan apa ya, kayak menurut gue City udah saatnya sih masuk ke final UCL, atau bahkan nggak cuman final, jadi juara. Karena udah cukup lama Pep di sana, udah cukup lama mereka punya pemain dengan kualitas seperti itu, tapi nihil trofi Eropa. Jadi ini saatnya menurut gue, musim ini musim paling perfect sih buat City. Jadi untuk menghadapi Tottenham menurut gue City nggak bakal ada masalah. Mereka punya kekuatan yang cukup, apalagi ya pastinya Pep sama Pochettino itu udah sering ketemu di Premier League juga. Meskipun emang kita nggak bisa hiraukan kekuatan Tottenham, mereka tim yang sangat bagus. Kita tahu itu kualitas seperti apa. Apalagi ntar mungkin Dele Alli udah balik segala macam, full squad mereka main. Kemungkinan Tottenham masih menang. Makanya gue tadi 60-40 kan. Ada 40% di mana Tottenham mungkin bisa lolos dari sini. Jadi kita nggak boleh juga pandang sebelah mata. Kalau tadi Liverpool Porto kemungkinan besar Liverpool, tapi kalau ini menurut gue ya lebih ketat gitu loh. Dan ini menurut gue sih pinter-pinteran kedua manajer udah. Karena Pep sama Pochettino sama-sama saling tahu ini materi pemain tim lawan seperti apa. Mereka udah sering ketemu di Premier League, mereka nonton pertandingan tim lawan mungkin week in week out. Mereka bisa scouting segala macam dengan mudah karena sama-sama di Inggris. Mereka nggak usah terlalu ribet untuk main away ke luar negeri dan lain-lain. Jadi lebih ke taktik sih. Ini menurut gue bakal menunjukkan emang apakah Pep lebih jenius daripada Pochettino atau sebaliknya. Jadi menurut gue ini lebih ke mastermind antara kedua tim. Kalau secara kualitas dua tim punya, City cuma unggul kedalaman squad. Jadi itu untuk Tottenham dan juga City. Nah kita sekarang lanjut ke yang main di tanggal 10 dan juga 16 April ya. leg pertama, leg keduanya. Yang pertama ada Ajax ketemu Juventus. Nah ini sebenarnya tadi pas gue lihat pertama ya
Juventus nggak sih, gila mereka kemarin main bagus banget lawan tim sekelas Atletico Madrid kan. Tapi ya kalau kita perhatiin lagi, Ajax juga kemarin main luar biasa lawan Real Madrid, juara bertahan 3 kali berturut-turut. Tapi gimana ya, gue bukan yang merendahkan Real Madrid atau gimana, tapi kemenangan Ajax kemarin lawan Madrid nggak bisa kita anggap sama seperti misalnya kalau Ajax menang lawan Real Madrid musim lalu, 2 musim lalu, 3 musim lalu. Ngerti nggak? Karena Real Madrid yang sekarang itu nggak sama dengan Real Madrid yang dulu, gitu ya. Jadi kalian nangkap dulu nih, bukannya gue bilang Real Madrid itu musim ini nggak ada apa-apanya. Enggak, mereka masih tim yang sangat bagus. Pemain-pemain mereka masih sama semua kecuali Ronaldo kan. Tapi ada sesuatu yang berbeda, dan musim ini jelas mereka terseok di Eropa. Jadi mungkin ya Ajax jelas juga punya kualitas, tapi kita nggak bisa terlalu memuja-muja Ajax kayak wah gila nih tim yang udah ngalahin tim juara bertahan 3 kali berturut-turut pasti bisa mempersulit Juventus dan lain-lain. Mungkin itu ada mungkin terjadi, tapi sekali lagi menurut gua ya kualitas Juventus kita udah lihat seperti apa kemarin melawan tim dengan pertahanan terkuat di Eropa, melawan Atletico Madrid. Mereka bisa handle pertandingan itu dengan sangat baik, berjalan sesuai rencananya mereka dengan sangat baik. Cristiano Ronaldo masih luar biasa banget. Jadi Ajax bakal butuh keajaiban lagi sih kalau misalnya mau menyingkirkan Juventus, dan itu kemungkinannya ada. Jadi ini pertandingan yang juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun emang mungkin bukan pertandingan bertabur bintang yang diharapkan orang di quarter final, I know, bukan seperti pertandingan yang setelah ini bakal kita bahas yang menurut gue paling seru, tapi tetap aja ini pertandingan yang bakal cukup menarik. Sama kayak kemarin, pas kita kemarin juga tahu Ajax ketemu Madrid, semua orang pasti prediksi Madrid yang bakal lolos. Iya dong. Tapi kan siapa yang bisa nebak bahwa ternyata Ajax yang lolos dengan skor seperti itu. Jadi menurut gue inilah yang menarik sih di sepak bola. Tapi gue tetap bakal prediksi Juventus yang lolos. Cuman kalau ini, aduh, gue agak sulit. Tapi mungkin bahkan gak bisa 60-40 ke Juventus, 50-50 tetap. Kayak gue sangat respect sama Ajax, meskipun emang gue juga tadi ngomong kita jangan terlalu menganggap mereka hebat, karena Real Madrid yang mereka kalahkan itu bukan Real Madrid yang dulu, tapi mereka luar biasa sih. Jadi gue tetap ngomong bakal 50-50 nih. Jadi ini bakal menjadi pertandingan yang cukup seru. Dan ke perempat final, laga perempat final terakhir di UCL, Barcelona ketemu United, ketemu MU. Ini seru banget, jujur. Gue benar-benar gak sabar banget sih. Dan antara semua pertandingan yang ada, ini yang paling gue tunggu-tunggu. Kedua tim bertabur bintang jelas. Dan kita kemarin juga udah ngelihat MU seperti apa bagusnya. Mereka punya game plan dan mereka bisa eksekusi dengan sempurna saat lawan PSG. Dan ini ngelawan tim yang emang benar-benar kualitasnya udah gak usah diragukan. Ini kualitasnya udah bukan 1 tingkat di atas PSG lagi, mungkin 2 atau 3 tingkat di atas PSG. Barcelona, jelas. Barcelona menurut gue di antara semua tim yang ada di UCL tersisa saat ini paling kuat. Mereka kandidat terkuat buat juara UCL. Jadi ini bakal jadi tantangan yang baru lagi buat Ole. Bakal jadi tantangan luar biasa. Dan satu-satunya yang bisa membuat MU punya kesempatan menurut gue adalah kalau pemain-pemain mereka itu bisa 90% fit saat pertandingan nanti. Karena kalau mereka keadaan kayak kemarin pas leg kedua lawan PSG dengan squad seperti itu, sorry to say, no chance. Gak bisa sih. Lu gak bisa mainin pemain-pemain muda menghadapi tim Barcelona ini. Karena Barcelona ini timnya luar biasa banget. Ini tim yang main-mainin Real Madrid loh di El Clasico musim ini berkali-kali, men. Jadi ini nggak main-main menurut gue. Pertandingan ini buat MU adalah pertandingan yang kalau bisa mereka menangkan itu luar biasa sekali. Tapi menurut gue 70 Barcelona, 30 MU untuk peluang lolosnya. Karena Barcelona tim yang luar biasa kuat, tapi MU juga punya kualitas yang gila banget. Potensinya kita sama-sama tahu seperti apa. Tapi justru inilah yang menurut gue bakal seru banget untuk ngelihat Messi berhadapan dengan back-backnya MU, terus ngeliat Marcus Rashford bakal dijaga sama Pique, sama Titi segala macam. Itu bakal seru banget, sumpah gila. Ini sih pertandingan mantap banget. Oke, jadi gue prediksi ya tadi 70 Barcelona kan. Jadi prediksi gue Barcelona sih yang bakal lolos. Meskipun gue yakin MU bakal memberikan perlawanan yang luar biasa. Seharusnya ya. Gue gak expect Barcelona bakal semudah itu kayak first leg 4-1, second leg menang 2-0, enggak sih. Gue expect MU bakal memberikan perlawanan karena mereka udah jelas menunjukkan bahwa mental mereka itu nggak sembarangan. Mereka kalah lawan PSG di leg pertama, tapi leg kedua bisa mereka balas. Jadi emang nggak main-main skuad MU yang ada saat ini, apalagi dengan mindset mereka yang udah diklik sama
Ole menurut gue jadi lebih berpeluang untuk mempersulit Barcelona. Oke, jadi itu ya. Nah, untuk semifinalnya ini udah ada bracketnya. Jadi emang udah pasti Tottenham atau City ketemu Ajax atau Juventus, terus Barcelona atau MU bakal ketemu pemenang Liverpool Porto gitu. Jadi emang udah ada bracketnya. Istilahnya bracket kiri itu Tottenham lawan City, terus bawahnya Juventus lawan Ajax. Jadi itu pemenang bakal ketemu di semifinal. Terus bracket kanan itu MU Barcelona, bawahnya Liverpool Porto. Jadi ya finalnya itu bisa Barcelona Juventus, CR ketemu Messi, bisa City Liverpool, bisa City MU, bisa Juventus MU, Ronaldo balik ke Old Trafford. Kemungkinannya banyak banget dan seru banget. Bisa Juventus ketemu Liverpool, bisa City ketemu MU, Manchester Derby di final UCL. Jadi menurut gue sih luar biasa banget ini sih. Kayak bakal seru banget. Dan apakah tim Inggris bisa lanjut ke final? Kalau semifinal udah pasti ada tim Inggris, karena Tottenham ketemu City, wakil dari Premier League. Tapi apakah bisa lanjut ke final, itu pertanyaannya sih. Tapi justru menurut gue ini yang bakal menarik banget finalnya. Jadi mungkin quarter finalnya sih biasa aja ya. Maksudnya kayak ya nggak seseru itu. Tapi nanti semifinalnya sih menurut gue udah bakal seru banget nih, karena ada bracketnya seperti ini. Jadi emang udah gak ada drawing lagi. Kemarin itu drawing quarter final tuh yang terakhir di UCL. Setelah itu soalnya udah ada bracketnya, udah tersusun rapi. Oke gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau prediksi juga di comment section di bawah. Kalau nggak setuju sama prediksi gue bisa komen di bawah. Tapi gue rasa prediksi gue sih cukup aman sih. Gue gak yang gila banget gue bilang Porto bakal lolos. Nggak juga. Gue cari aman aja. Tapi pertandingan terseru tetap ya. Tadi gue bilang Barcelona ketemu MU. Meskipun gue ngomongnya tadi 70-30, tapi sejujurnya ya realita antar di lapangan kita nggak tahu sih. Sama pertandingan tuh di ini ya, sedikit dirubah. Harusnya kan MU main di Camp Nou duluan di leg pertama, tapi ini karena City main juga di City itu main di leg kedua di kandang. Jadi itu nggak tahu kenapa mereka tuh kayaknya nggak boleh barengan gitu loh, satu kota. Harus dipisah. Jadinya nggak boleh dalam hari yang sama atau hari selanjutnya. Ada 2 pertandingan UCL gitu di malam yang sama atau malam berikutnya di satu kota. Ya kan kota Manchester, jelas dong City sama MU. Jadi harus ditukar. Dan akhirnya MU yang nuker. Jadi MU bakal main di kandang dulu leg pertama. Terus mereka bakal main away di leg kedua. Dan itu menurut gue sih, waduh, bener-bener keuntungan buat Barcelona sih. Karena kan tim yang main di kandang di leg kedua itu biasa lebih diuntungkan dong. Karena apapun terjadi, ya itu bakal ditentuin di leg kedua. Mau extra time pun berarti mainnya di sono dong. Dan menurut gue itu lebih untung sih dibanding MU main leg pertama di kandang. Nggak tahu juga deh tuh. Itu ya, kasusnya sama kayak Europa League juga tuh. Arsenal sama Chelsea nggak boleh main di malam yang sama, jadinya akhirnya ada tukar fixtures-nya gitu. Oke, jadi untuk UCL kayaknya cukup sih. Wah gila, panjang juga gue ngomongin UCL. Kita sekarang bahas sedikit aja ya, singkat aja. Gue tadi nggak mau bikin video sepanjang ini, gila. Kita bahas tentang Europa League. Jadi kemarin itu, wah kita ngomong Sevilla dulu deh, gila kasihan banget. Gue nggak nonton pertandingan sebenarnya, tapi gue ngikutin timelinenya. Jadi tuh mereka kan on aggregate, Sevilla itu ketemu Slavia Praha, klub dari Republik Ceko kalau nggak salah. Mereka itu first leg main di Ramon Sanchez Pizjuan di kandang Sevilla, imbang 2-2. Nah ini second leg kemarin main di kandangnya Slavia Praha, mereka tuh 90 menit 2-2 skornya. Artinya kan agregat 4-4 dong. Dan away goal sama-sama punya 2, imbang. Extra time lah lanjut. Begitu lanjut extra time, mereka tuh udah sempat unggul duluan. Jadi mereka tuh lolos udah pasti. Kalau misalnya mereka unggul kayak gitu 3-2 skornya di pertandingan itu, tiba-tiba dibalikin men. Slavia Praha nyetak 2 gol, satu di menit 103, satu di menit 120 di penghujung extra time. Padahal itu sebenarnya kalau misalnya 3 sama, gue nggak tahu ya, kalau gue lupa sih peraturan tuh kalau misalnya extra time away goal tetap dihitung atau enggak. Karena kan artinya kalau misalnya extra time full time dengan skor 3 sama, artinya Sevilla punya 3 away goal dong. Agregat 5 sama kan. Artinya Sevilla yang harus lolos tanpa harus lewat adu penalti. Gue lupa, tapi maksudnya intinya adalah setelah Sevilla nyetak gol jadi unggul 3-2 di extra time itu, mereka udah punya keunggulan banget lah. Tiba-tiba dicetak gol di menit 120, Pak.
kedudukan jadi 4-3 tuh di kandangnya Slavia Praha. Sevilla tersingkir. Gila, sakit hati banget sih sumpah. Dan gue kemarin tuh baru pertama kali gue ngerasain. Kan ya sebelumnya gue ya udah tahu doang Sevilla. Cuman kan karena kalau kalian tahu kita punya series Sevilla Career Mode kan di FIFA. Udah jalan 20 episode. Gue tuh kemarin baru pertama kali ngerasain gue sedih Sevilla kalah tersingkir. Kayak gue pas ngelihat Jir 120 kebobolan, gue langsung kayak yang nyeseknya tuh, wah gila. Baru berasa ternyata udah cinta sama klub ini sih. Nggak berasa 20 episode udah bikin gue suka sama Sevilla. Tapi aduh sumpah sayang banget sih. Oke, itu sedikit curhat sih sebenarnya ya. Dan untungnya Arsenal kemarin bisa menghandle Stade Rennais udah ngalahin mereka di first leg 3-1. Mereka menang 3-0 kemarin. Jadi Arsenal lolos. Jadi hasil drawingnya itu ini juga bracket kirinya ada Benfica ketemu Eintracht Frankfurt di atas. Itu menarik juga. Eintracht Frankfurt kemarin nyingkirin Inter ya. Gila juga, hebat banget sih. Ini pertandingan bakal seru sih. Terus di bawahnya ada masih di bracket kiri, artinya nih yang bakal ketemu sama pemenang Benfica lawan Eintracht Frankfurt adalah Slavia Praha yang ngalahin Sevilla kemarin ketemu Chelsea. Yang menurut gue ya Chelsea bakal harusnya sih nggak ada masalah masuk ke semifinal ya. Untuk Benfica Frankfurt jujur gue kurang bisa prediksi karena gue nggak terlalu tahu kekuatan kedua tim. Tapi ya kalau kita ngelihat dari rekam jejak musim ini, Eintracht Frankfurt punya kesempatan besar sih. Karena mereka punya pemain-pemain luar biasa tuh. Luka Jovic gila banget sih kemarin. Jadi ya prediksi gue Eintracht Frankfurt bakal ketemu Chelsea di semifinal di bracket sebelah kiri. Untuk bracket kanan yang menarik, Arsenal ketemu Napoli. Ini pertandingan besar di Europa League dan seru juga. Jujur gue sebagai fans Arsenal agak takut karena ya nggak semudah itu. Napoli itu keras timnya, kita tahu. Meskipun emang mungkin gak sekeras musim waktu mereka yang hampir ngerebut Scudetto dari Juventus ya, tapi mereka tetap tim yang keras. Dan Arsenal tahu sendiri angin-anginannya kayak apa kan. First leg bisa kalah dari Stade Rennais lah kemarin beberapa kali di bawah 32 besar juga singkat kok kalah juga kan. Jadi emang angin-anginan banget dan ini nggak bisa angin-anginan lagi udah ketemu Napoli. Kalau misalnya lo kalah di first leg kedua mau turn around, mau comeback susah banget karena timnya tim besar yang dihadapin sekarang, bukan tim sembarangan. Jadi ini bisa jadi pertandingan seru banget, tapi ya gue bakal prediksi Arsenal yang bakal lolos ke semifinal. Untuk pertandingan lawan Napoli, karena Unai Emery menurut gue udah sangat berpengalaman sih. Dia yang ngebawa Sevilla 3 kali juara berturut-turut di Europa League. Dia pastinya tahu lah gimana caranya untuk masuk final di kompetisi ini. Dengan materi squad Arsenal lebih bagus daripada Sevilla waktu itu pastinya. Jadi menurut gue Unai Emery bakal punya rencana khusus dan harusnya sih bisa lolos. Terus yang terakhir, hasil undian perempat final Europa League adalah Villarreal ketemu Valencia. Dua tim La Liga saling bentrok di quarter final. Dan ini juga bakal cukup menarik karena dua tim ini kita sama-sama tahu. Kita karena main Sevilla Career Mode jadi lumayan tahu materi pemain-pemain dari tim lain di La Liga. Valencia sama Villarreal ini punya pemain-pemain yang luar biasa menarik. Bagus-bagus pemain muda mereka. Jadi menurut gue sih ini bisa jadi pertandingan yang seru banget. Walaupun gue agak sulit buat prediksi, tapi mungkin Valencia sih yang bisa gue prediksi untuk lolos. Jadi ya nantinya semifinal, kalau sesuai prediksi gue, Arsenal bakal ketemu Valencia. Dan di kiri Eintracht Frankfurt ketemu Chelsea. Yang artinya itu final berkemungkinan derby London kalau misalnya Chelsea dan Arsenal sama-sama lolos, karena terpisah dua bracket kanan dan kiri gitu. Jadi emang udah gak ada drawing lagi, udah fix siapa bakal ketemu siapa. Oke, jadi itu dia semua prediksi gue untuk UCL dan juga Europa League quarter final. Dan mungkin ntar gue untuk pertandingan yang benar-benar seru banget, kayak contohnya MU Barcelona, sama mungkin dari Europa League perwakilannya Arsenal Napoli, gue pengen bikin sejenis simulasi pakai FIFA. Jadi biarin komputer yang mainin, terus ntar kita bersama-sama lihat hasilnya seperti apa. Jadi mungkin itu ntar biar seru ya, awal April kali ya, biar kayak lebih berasa sih udah mau dekat. Karena kalau gue bikin sekarang ini masih terlalu jauh kan, masih terlalu lama. Jadi kalau misalnya gue bikin awal April kayaknya oke banget tuh untuk simulasi. Jadi mainin kick off aja, ketemuin tuh Barcelona sama MU. Terus kita istilahnya kita sim yang main komputer, jadi bukan gue yang mainin. Jadi kita nonton aja gitu bareng-bareng. Itu bakal seru sih kayaknya. Oke ya, jadi itu aja sedikit pembahasan, sedikit reaction juga dan prediksi juga dari gua untuk perempat final Liga Champions dan perempat final Europa League. Dan ini sih sejujurnya meskipun ya tim-tim besar pasti banyak tersisa di dua kompetisi ini, tapi masih ada juga beberapa tim yang gak biasanya ada di sana, yang bisa jadi apa ya, kuda hitam baru yang muncul gitu loh. Bisa menarik banget menurut gua sih, bisa seru banget ini.
Jadi gue gak sabar untuk bulan April, pertengahan bulan April bakal dimulai. Dan kayaknya itu aja dari gue ya. Sekali lagi buat kalian yang mungkin baru pertama kali bergabung di channel CJM, selamat datang. Ini adalah channel sepak bola, tapi kita punya konten utama FIFA. Jadi saat ini kita lagi ngejalanin FIFA Manager Mode. Gue jadi manager ceritanya, menghandle tim dari La Liga Sevilla yang tadi gue udah sempat bahas gitu ya. Jadi kalau misalkan tertarik untuk ngikutin itu FIFA 19 Career Mode, bisa langsung cek aja linknya, gue taruh di description di box di bawah ya. Kan bisa langsung cek, ada playlistnya. Kita udah jalan 20 episode dan ini lagi mulai memasuki episode yang seru-serunya bisa dibilang. Lagi bursa transfer segala macam, lagi beli pemain sana sini. Jadi buat kalian yang mau gabung, mau ikutin dari awal, belum telat. Karena masih 20 episode. Ntar kalau udah masuk ke 50 episode, 70 episode ya udah maraton, udah lama banget pasti ya kan. Karena per video kan gue durasi bisa panjang tuh kalau misalnya bikin career mode gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada konten bola lagi, mungkin kalian boleh suggest di bawah. Atau kalau misalnya emang gue lagi ngepost tentang apa di Instagram, ya bisa aja lah kalian minta. Kayak ini sebenarnya kan gue juga bikin karena banyak permintaan dari kalian. Tadi gue ngepost gambar hasil drawing ini di Instagram di @cjmofficial. Tiba-tiba banyak minta, bang bikin dong bahasannya, bikin reaction segala macam. Jadi yaudah akhirnya gue bikin. Jadi kalau misalnya emang kalian mau gue bikin tentang topik tertentu, boleh aja, nggak usah topik besar kayak gini. Misalnya kayak tentang kemarin Zidane tuh, meskipun gue belum bikin, tapi ada beberapa yang minta, ya boleh aja, request aja. Kalau misalnya gue emang ada waktu dan gue bisa bikin, gue bakal bikin seperti ini. Oke, jadi itu ya dari gue untuk video ini. Sampai jumpa di video pembahasan sepak bola selanjutnya. Dan kalau kalian nonton Career Mode, sampai jumpa di video Sevilla Career Mode kita hari ini. Thanks for watching, don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. I had to leave my baby just to get my mind right. I do it for the thrill, I don't want that limelight. I see my mama worried about me, shit is painful, so I had to get it from another angle. I do this shit so I ain't gotta flip back no more. Hot boy, I ain't moving like that no more. I'm growing up, but I still got it left in me, just in case somebody wanna try test.